Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang teori permintaan uang. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Baik, lanjut saja ke slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Septiana, NIM 190231100163. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan uang. Permintaan uang sendiri merupakan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk tujuan dan motif tertentu dan dalam periode tertentu. Untuk subjek uang ada 4. Yang pertama yaitu pihak perseorangan atau konsumen. Yang kedua ada pihak pengusaha atau produsen. Yang ketiga ada investor. Dan yang keempat ada pihak pemerintah, yaitu pemerintah sebagai konsumen, produsen, investor, dan pengatur. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohma dari EP 19D. NIM saya 1902311000178. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, motif transaksi. Motif ini pemicu orang membutuhkan uang. Secara agregat, faktor pemicu permintaan uang untuk transaksi adalah ukuran PDB dan ukuran transaksi rata-rata. Selanjutnya ada motif spekulasi. Dengan adanya motif ini, uang digunakan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Faktor selanjutnya adalah faktor ketiga, adalah tingkat suku bunga. Faktor keempat, terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa. Yang kelima, faktor tingkat harga. Yang keenam, faktor motif berjaga-jaga. Dan yang terakhir adalah motif ekspektasi atau perkiraan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Perkenalkan, nama saya Rizky Milianti Noviansa Dwi Rahman, NIM 188. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kuantitas mengenai permintaan uang. Teori kuantitas ini menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar berkorelasi positif terhadap perubahan tingkat harga barang atau inflasi. Dan korelasi antara besarnya jumlah uang yang beredar dengan besarnya tingkat harga itu bersifat proporsional. Dan asumsi dari teori kuantitas ini ada 3. Yang pertama, uang hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan transaksi. Yang kedua, kecepatan peredaran uang itu bersifat tetap. Dan yang terakhir, perekonomian dalam keadaan full employment. Sementara kelemahan dari teori ini itu tidak mempertimbangkan aspek lainnya seperti kecepatan uang beredar, peredaran barang atau jasa, serta tingkat bunga. Teori permintaan uang klasik ini berkaitan dengan teori nilai uang internal yang dirumuskan oleh beberapa ahli. Yang paling terkenal adalah quantity theory atau teori kuantitas oleh Irving Fisher, yang mengungkapkan kaitan antara jumlah uang beredar dengan besarnya harga barang atau inflasi. M per V sama dengan P per T, yaitu di mana M sama dengan jumlah uang beredar, V sama dengan perputaran uang dari satu tangan ke tangan lain dalam satu periode, dan P yaitu harga barang, dan T yaitu volume barang yang diperdagangkan atau transaksi. Dapat dinyatakan bahwa jumlah uang dalam peredaran dikalikan dengan velositas uang akan sama dengan nilai transaksi. Selanjutnya, teori Keynes. Pada dasarnya, teori Keynes merupakan pengembangan dari teori klasik, di mana melihat permintaan orang berdasarkan motif orang memegang uang.
Teori Keynes sendiri menyatakan motif memegang uang adalah untuk transaksi saja. Teori permintaan uang Keynes mempunyai implikasi bahwa fungsi permintaan akan uang adalah fungsi yang tidak stabil. Fungsi ini bisa bergeser dari waktu ke waktu karena Keynes menekankan faktor uncertainty dan expectation dalam menentukan posisi permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang total menurut Keynes yaitu M per P kali D sama dengan F kali Y ditambah K kali R, yang artinya permintaan uang real tergantung pada tingkat pendapatan. Motif teori Keynes yang pertama, motif transaksi. Alasan menahan uang didasarkan pada keinginan untuk membiayai transaksi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Alasan berjaga-jaga adalah alasan untuk menghadapi keadaan darurat dan hal yang terjadi tanpa diduga. Yang ketiga, motif spekulasi. Keinginan memperoleh keuntungan berdasarkan ramalan dan perhitungan pada masa yang akan datang. Teori Cambridge, Alfred Marshall. Teori Cambridge berpendapat bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam manfaat beberapa bentuk jenis kekayaan, yaitu uang yang berbentuk yang lain, memberikan capital gain atau keuntungan. Rumusan teori Cambridge. Pembangunan teori Fisher. MX V sama dengan PXT jika 1 banding V sama dengan K dan Y sama dengan PXT, maka MXV sama dengan YMX sanding K sama dengan Y, sehingga M sama dengan KY, di mana K sama dengan uang kas. Di sini Marshall ingin menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam bentuk keinginan untuk menyisihkan sebagian dari pendapat dalam berbentuk uang kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin, nomor NIM 1902311001067. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori Friedman. Friedman menghidupkan kembali teori kuantitas uang klasik dengan membuat pernyataan bahwa teori kuantitas adalah teori permintaan uang, bukan teori tentang penentuan produk, pendapatan maupun harga. Uang merupakan salah satu bentuk kekayaan seperti halnya bentuk kekayaan yang lain atau surat berharga, tanah, atau kepandaian. Friedman membagi kekayaan dalam 5 kategori. Yang pertama ada uang kas atau uang tunai. Uang tunai merupakan alat untuk menyimpan daya beli atau store of value yang paling luas dan alat untuk mempermudah tukar menukar atau means of exchange yang paling efektif. Yang kedua adalah ada obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berhutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Yang ketiga ada saham atau ekuitas. Hasil yang diperoleh dari saham atau ekuitas dianggap oleh Friedman serupa dengan hasil dari obligasi. Hanya saja diasumsikan bahwa hasil dalam suatuan ruang. Untuk saham dipengaruhi juga oleh perubahan tingkat harga. Yang keempat ada kekayaan yang berbentuk fisik, tanah atau mesin dan mesin. Hasil diperoleh dari aktiva fisik ternyata merupakan kebalikan dari hasil uang tunai. Jadi hasil yang diperoleh dari uang tunai maupun hasil dari aktiva fisik dipengaruhi oleh presentasi perubahan harga. Yang terakhir ada kekayaan yang berbentuk manusia. Semakin besar aktiva manusiawi yang dipegang relatif terhadap aktiva lain, maka akan semakin besar permintaan yang uang tunai orang tersebut, karena aktiva manusiawi tidak bisa diperjualbelikan seluas aktiva lain. Baik, perkenalkan, nama saya Mansur dengan NIM 1902311000202. Sini akan
saya akan menjelaskan studi kasus mengenai wabah COVID-19, pemicu terjadinya peningkatan permintaan uang. Wabah COVID-19 pemicu peningkatan permintaan terhadap uang yang terjadi di masyarakat. Hal itu mencerminkan kebutuhan terhadap uang di masyarakat. Dengan diumumkan virus corona dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia, hal itu memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan berdiam di rumah atau stay at home, bekerja dari rumah, work from home, dan menjaga jarak. Kebijakan yang dilakukan pemerintah berlaku pada 16 Maret 2020 dan diperpanjang kembali hingga batas waktu yang belum ditentukan sampai sekarang ya. Kebijakan tersebut guna untuk menekan angka peningkatan terpaparnya virus COVID-19. Dampak kebijakan tersebut membuat berbagai sektor terkena imbasnya. Di antaranya adalah sektor pariwisata, terus tempat makan, tempat berbagai hiburan dan lain sebagainya. Sedangkan seseorang menggunakan uang karena 3 motif, yakni transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Kebijakan tersebut khususnya memerlukan kesiapan teknis dan logistik sehingga muncullah motif transaksi dalam memegang uang kertas. Meskipun transaksi digital sudah meluas, tapi sebagian masyarakat masih merasa bahwa mereka lebih mudah melakukan transaksi dengan uang kertas, khususnya untuk memenuhi kebutuhan logistik sehari-hari, sehingga memperkirakan motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Inilah yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan uang pada Maret 2020, khususnya pada wabah COVID-19 ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kesalahan kata maupun kalimat, kurang lebihnya kami meminta maaf dan mohon dimaklumi. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.